Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mensimulasikan cara-cara mengajar. Berikut simulasinya tentang keterampilan membuka, menjelaskan, dan menutup pembelajaran. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, baik. Berdoa sudah selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya ya. Untuk selanjutnya, bangku depan kalian isi terlebih dahulu. Ayo yang belakang maju. Oke, baik. Apakah kalian hari ini siap menerima pembelajaran dari ibu? Baiklah, silakan buka buku kalian. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hambatan dan dampak pemanfaatan komputer dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok akan ibu beri materi yang berbeda-beda. Setelah nanti materinya terkumpul, akan kita jadikan satu. Tujuan dari ibu jadikan kelompok agar kalian tidak mencari materi satu persatu. Selain itu, tujuannya juga melatih tanggung jawab kalian dan kemandirian dari setiap siswa. Sebelum memulai pembelajaran, apakah ada yang kurang paham apa yang telah ibu sampaikan? Ya, baik. Apabila kalian sudah paham, kita akan masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Kita mulai anak-anak pertemuan pada hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak kita mau membahas materi tentang apa? Loh, kok diem? Ayo pada belajar ya. Coba diingat-ingat lagi, pada materi sebelumnya kita membahas materi tentang apa ya? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Iya, Anton, silakan. Iya, pengertian komputer. Terus manfaat komputer, pengertian proses pembelajaran, manfaat dan peran komputer pada proses pembelajaran. Oke, betul sekali. Jadi pada pertemuan ini kita akan melanjutkan membahas materi yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah hambatan dan juga dampak dari peran komputer pada proses pembelajaran. Nah, ibu akan menjelaskan materi ini hanya 2 contoh. Nanti tugas kalian adalah mencari lebih banyak lagi dampak dan hambatan apa saja yang ada pada peran komputer pada saat proses pembelajaran. Oke. Dan coba dibuka bukunya halaman 42. Sudah ya? Nah, di situ ada tulisannya hambatan pada proses pembelajaran. Jadi hambatan di situ ada belum meratanya infrastruktur. Di sini ada yang tahu infrastruktur itu apa? Coba angkat tangan. Iya, Aisyah. Infrastruktur, fasilitas atau penyediaan. Oke, kata-kata yang bagus. Ada yang bisa merinci atau mendetailkan lagi? Oh, nggak ada? Nggak ada. Ada yang tahu? Oke, termasuk di sini infrastruktur tidak merata itu adalah di Indonesia sendiri kan banyak sekali ya pedesaan-pedesaan dan daerah-daerah terpencil yang masih belum bisa mengakses internet dengan baik, belum bisa mengakses teknologi informasi, komunikasi atau TIK-nya dengan cukup mudah. Dan rata-rata di pedesaan itu sulit akses internet. Iya kan? Coba deh kalian bayangkan dan kalian kasih gambaran. Misalkan kalian ke rumah nenek kalian yang ada di pedesaan, kalian pasti sulit kan untuk mengakses internet, ya kan? Nah, terutama di daerah-daerah terpencil. Nah, jangankan akses internet ya anak-anak, dalam mengakses aliran listrik aja susah gitu. Nah, maka dari itu sumber daya manusia daerah di sana itu sangat baik. Namun apabila tidak mendapatkan akses
akses internet atau akses teknologi yang cukup baik ya juga terbuang percuma gitu loh. Maksudnya apa Bu di sini terbuang percuma? Maksudnya ketika sumber daya manusia yang baik atau sumber daya manusia yang bagus ini memiliki niat untuk memiliki pendidikan yang lebih layak, memiliki pendidikan yang tinggi, harus terbuang percuma, yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan teknologi, yang harusnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti pendidikan anak-anak di perkotaan yang setara. Mereka harus mengakses internetnya nggak mudah, sulit, teknologi jaringannya susah sinyalnya di sana. Nah, karena itu di sana itu memang internetnya tidak bisa bagus. Nah, sekarang misalkan dalam hal bidang pendidikan, kalau di sana, di pedesaan sana hanya bisa menggunakan buku ataupun guru. Sekarang kalau misalkan bukunya nggak ada, terbatas ya bisa dibilang, terus gurunya nggak masuk, mereka belajar menggunakan apa, ya kan? Nah, itulah yang ibu sebut infrastrukturnya tidak merata. Pasti kan sumber daya manusia di sana itu kan lebih bagus, lebih baik sumber daya manusianya, dan ketika mendapatkan yang tidak setara di perkotaan, pasti kan juga bisa terbuang percuma. Itulah maksudnya dibuang percuma itu sia-sia gitu loh, walaupun mereka punya niat yang tinggi, punya niat yang bagus, tapi juga tidak bisa mendapatkan akses internet atau akses teknologi yang bagus, ya juga terbuang percuma. Daripada siswa-siswi atau peserta didik yang ada di perkotaan yang lebih unggul. Mereka lebih unggul karena apa? Mendapatkan teknologinya lebih mudah. Contohnya seperti kalian ini, kalian belajar mudah kan? Kalian masuk ke perpus, kalian tinggal buka HP, buka internet, kalian searching artikel, jurnal, lebih mudah. Kalian belajar menggunakan teknologi tanpa guru menjelaskan panjang lebar, guru bisa menjelaskan menggunakan PowerPoint di depan, menggunakan LCD. Nah, itu merupakan sumber teknologi yang bagus contohnya di perkotaan. Nah, yang kedua, sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu mengalami ketidaksiapan. Maksudnya apa ketidaksiapan di sana? Jadi maksudnya adalah ketika peserta didik atau siswa-siswi menganggap teknologi komputernya itu tidak penting karena sudah ada guru, sudah ada buku, karena mereka sudah merasa puas sehingga mereka tidak merasa penting dengan adanya teknologi komputer. Itulah yang dimaksud dengan sumber daya manusia yang ada di Indonesia tidak masih mengalami kesiapan pada teknologi. Nah, karena mereka sudah puas, jadi mereka tidak menganggap penting dengan adanya teknologi komputer yang sekarang ini. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan dengan baik teknologi yang mudah yang bisa kalian akses ya. Kalian bisa menggunakan teknologi komputer laptop kalian, terus kalian bisa menggunakan teknologi internet kalian dengan mudah, digunakan secara bijak dan benar, bukan digunakan hanya untuk bermain game, terus digunakan untuk bermain sosial media yang tidak jelas gitu loh. Maksudnya terbuang boleh kalian bermain sosial media, tapi kalau dibuang secara cuma-cuma kan percuma gitu. Ini digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Oke anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari ibu bagaimana hambatan peran komputer dalam proses pembelajaran. Nah, jadi sekarang ibu punya sesuatu buat kalian. Apa itu? Tentunya tugas. Oke. Jadi di sini ibu punya beberapa macam soal di kertas ini. Ada beberapa soal yang sudah ibu tulis di sini. Jadi di sini ibu juga sudah menyiapkan Quran ya. Ini biar kalian ambil. Misalkan kalian ambil nomor 1, nanti ibu bacakan di sini atas nama yang kertas nomor 1. Misalkan di sini ada kertas nomor 1, di sini ada tulisannya soalnya apa, terus nomor 2 di sini juga ada tulisannya bacaan soalnya seperti apa, yang berikut dan seterusnya. Oke. Jadi di sini ternyata kelompokan, tugasnya kelompokan. Jadi nanti kalian bisa diskusikan bersama teman-teman kalian dan kelompoknya dibagi ya. Oke. Untuk kelompok 1 di sini ada Andri Ismawan, terus Yuriska Amelia, yang ketiga Indini Farhadin, kemudian Melania Putri, Muhammad Anton Munyar. Oke. Kelompok 1 ya. Nanti silakan perwakilan maju ke depan untuk mengambil lotriannya.
dan mendiskusikan salah satu soal yang sudah ibu tulis di sini. Oke. Untuk kelompok 2, Narohuddin Anwar, Meriska Immanuel, Reza Rahardika, Indira Aini Sri Pranasti, Iza Nabila Prasandia. Oke, itu kelompok 2 ya. Untuk sama, silakan kalian maju ke depan. Kemudian kelompok 3, Elma Niswatin, Wafifatul Rosida, Nadia Devia, Mary Wahyu Rahmadani, Roberto Kristanto. Kelompok 3 ya. Kelompok 4, Rizky Aji Satrio, kelompok nomor 2 Fitri Andini, nomor 3 Citra Aprilia, yang keempat Syafira, dan kelima Aristiawan Pribadi. Oke, silakan. Untuk perwakilan kelompok 1, silakan yang untuk mengambil antriannya Melania Putri, silakan di depan, silakan diambil. Oke, iya. Kelompok yang kedua, Meriska Immanuel, silakan diambil. Oke, dan kelompok ketiga, Nadia Devia, silakan. Oke. Yang keempat, Fitri Andini. Nah, ya, terakhir. Oke, semuanya didapat ya. Ini kamu dapat nomor 1. Ini silakan kamu diskusikan bersama kelompok teman kamu ya. Nanti perwakilan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kamu dapat nomor berapa? 2. Nih. Kamu iya Mela, nomor 3. Nah. Kemudian kamu dapat nomor 4. Nah, oke. Ibu harap tolong kalian diskusikan bersama kelompok kalian dengan penuh pandangan yang sangat kritis terhadap apa yang sudah ibu berikan ya soalnya. Oke. Ibu kasih waktu berapa ini? 5 menit, 10 menit? Oke, silakan mengerjakan. Oke, sudah ya waktunya, sudah cukup. Untuk kelompok 1 silakan ibu panggil ya, Rizka Amelia, silakan membacakan hasil diskusi kelompoknya maju ke depan. Oke. Ya, kamu bacakan hasil diskusi kamu bersama teman-teman kamu tadi, apa yang kamu dapat, apa yang bisa kamu simpulkan. Silakan kamu bacakan soalnya, silakan kamu bacakan hasil diskusi kamu. Di sini ibu nilai, oke, penilaiannya. Oke, untuk yang kelompok selanjutnya, Reza Rahardika, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya, tolong. Oke. Untuk selanjutnya, Wafifatul Rosida, silakan dibacakan ya Mbak. Tolong dibacakan hasil diskusi kamu bersama teman-teman kelompok. Oke. Silakan untuk kelompok terakhir bisa dibacakan hasil diskusinya. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih. Oh ya, terima kasih pembelajaran hari ini, atas partisipasi pembelajaran pada hari ini. Cukup bagus ya dari diskusi dan pandangan kritis kalian mengenai apa yang sudah ibu berikan kepada kalian semua. Dari sini ibu sudah lihat cara kalian berbicara, cara kalian menyampaikan pendapat, dan cara kalian menyampaikan hasil diskusi itu sudah cukup bagus. Berarti kalian di sini sudah paham dengan apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Oke. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, mohon untuk dipelajari lagi materi yang akan kita bahas nanti. Oke? Oke, semoga bermanfaat ilmunya. Dari pembelajaran yang tadi kita bahas mengenai bab hambatan dan dampak pemanfaatan komputer dalam proses pembelajaran,
yang bisa kalian tangkap atau yang bisa kalian simpulkan itu apa? Kesimpulan pada intinya, dampak dari infrastruktur yang tidak merata dengan ketidaksiapannya siswa Indonesia, yaitu karena sudah puas adanya buku dan guru yang menjelaskan. Jadi mereka itu sudah menganggap bahwa komputer itu sudah tidak penting lagi. Seharusnya zaman sekarang itu teknologi sangatlah penting, yang pertama. Yang kedua, teknologi zaman sekarang itu sangatlah berkembang. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa komputer itu tidak penting. Nah, contoh infrastruktur tidak merata itu seperti di pedesaan yang belum bisa mengakses internet, sehingga proses pembelajaran yang memanfaatkan komputer itu susah untuk diaplikasikan. Dari kesimpulan yang saya sampaikan tersebut, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.